Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang anget, wedang jahi. Sing jawab salami semangat, kula doakaken menawi kata berkahi. Ruku samsu bungkusi kuning. Ibu-ibu sing jawab salami lesu, kula doakaken lakine kawin manik. Amin Pak. Sepisan malih Bu ya. Sepisan malih Pak ya. Kula doakaken mudah-mudahan sing jawab salam kula sing kelebah lagi katah utange menawi segera dilunasi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing amine kencang iku sing wae utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu fi lailatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ba'di ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala Imam Dardir fi kitabih bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an bainar rajulaini id atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u ila zamzama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri. Amin Pak. Amin. Rabbi shrah li sadri. Amin Bu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujjaj, asatidz wal asatidat alladzi lam tudkar asma'uhum ta'ziman wa takriman, yang terpaksa tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Kita doakan para alim ulama kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, sehingga kita semua dapat menimba ilmu dari beliau-beliau. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya alim ulama, yang namanya kiai itu adalah abaina fiddin, wong tua kita kabeh dalam urusan agama. Kiai ulama adalah orang tua kita dalam urusan
agama. Man istakhaffa bil ulama khosiraddin. Barang siapa yang menganggap remeh alim ulama, barang siapa yang menganggap enteng alim ulama, sapa wong sing ora ngewawuh ning kiai, sapa wong sing ora ngewawuh ning ustad, maka ia akan rugi dalam urusan agama. Betul. Lamun kita ni adoh saking kiai, lamun kita ni adoh saking ulama, lamun kita ni adoh saking para ustad, mual bakal bisa kita ngaji Al-Quran. Betul. Kalau kita jauh dari ulama, kalau kita jauh dari para ustad, tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu beserta ilmu-ilmunya. Betul. Makanya tolong ibu, nana kiai kudu demen, nana ustad kudu demen, minimal kula antuk kebarokahan saking ulama, saking kiai. Karena bagaimanapun ini sudah termaktub dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah ahli warisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta benda, Nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi Nabi khususnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita semua, yaitu alim ulama. Makanya sepisan malih kula doakan mudah-mudahan alim ulama kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, dan diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Amin ya robbal. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pemuda, yang saya hormati dan saya muliakan, karena pemerintah adalah abaina fid dunya, wong tua kita kabeh dalam urusan dunia. Man istakhaffa bil umara khosirat dunya. Sapa wong sing anggap enteng ning umara, sapa wong sing anggap remeh ning pemerintah, maka ia akan rugi dalam urusan dunia. Betul. Kita mual bakal duit sing aran KTP, kita mual bakal duit sing aran kakak, lamun kita ni adoh saking pemerintah. Ulama tidak bisa membuat kakak, tidak bisa membuat KTP. Para ustadz sudah tidak bisa membuat kakak dan membuat KTP. Akan tetapi yang bisa membuat kakak dan KTP adalah pemerintah. Maka dari itu, ya, kita saling menghormati, saling menjunjung tinggi dua komponen ini, baik ulama maupun umara, harus kita hormati dan harus kita agungkan. Kita ikuti segala aturan-aturan mainnya selagi aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan go masker nenggu bu. Kalau itu aturan-aturan pemerintah, selagi aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sepisan malih kula doakan alim ulama umara, mudah-mudahan diberikan panjang umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Musolah atau Hiriyah, Kampung Lebak Gempol, RT 04 RW 10. Mudah-mudahan segenap panitia senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sing arani panitia puniku boten gampang, Pak. Tokoh masyarakat, pemuka agama, panitia penyelenggara niki boten gampang. Sing sampun barang tentos pegel, Pak. Pegel badan, pegel pikiran. Karena jauh-jauh hari yang namanya panitia itu sudah merekrut pendanaan. Ada musyawarah, ngumpulaken wong kampung Lebak Gempol,
kumpulaken tokoh masyarakat, para pemuda, para pemudi nih, kesepuhan, sedanten bapak-bapak ibu nih kumpul kangge mengadakan perayaan Isra wal Mi'raj tahun puniki. Konon ceritanya perayaan Isra wal Mi'raj di kampung Lebak Gempol puniki adalah awal ngibu kali pertama ya. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih meriah, jauh lebih barokah, jauh lebih hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten gampang sing aran panitia Pak. Masya Allah. Nggih, jauh-jauh hari sampun ngumpulaken masyarakat, nentokaken gelarane pinten. Pinten gelarane Bu? Gelarane pinten? Satu kakak berapa rupiah? 5.000. Ciliki. Ya Allah. Ning gana-gana wis 300.000 per kakak. Ning Lebak Gempol 5.000. 5.000. Plewu. 30.000. Hah? 300.000. Alhamdulillah 300.000 gah lamun lunas kabeh. Jumlah jamblay 90 juta. Makanya sing aran panitia kon pegal panitia mancing ning wong sugih kelebah ikun-ikun wong sugih niku wis haji jere panitia assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Anak apa sih bocah? Jadi kita merenegieun Kang Haji arep ngeweruh bahwa engkau malam minggu ning Lebak Gempol arep diadakan perayaan Isra wal Mi'raj sebagai bentuk syukur kula maring Gusti Allah lan kula ngarepaken syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cipi panitia. Lah emang jangan anak kiai ini ta? Lain anak kiai ini. Masa ya perayaan Isra wal Mi'raj nanggap warga. Ngundang biduan. Lah terus diadakan ngendi? Lain diadakan ning musola lah, masih ning kuburan Kang Haji ya. Jadi niku ciri nih Pak, Masya Allah. Biasanya lamun uang iku ngomongnya dua, bu pakai tetakoni biasanya ngomongnya semek, ngene ini semek. Weh, tetakon menana 10 meter kabeh ditakokaken. Bakal ngundangi satu baik, sing ceramah satu, korini satu. Ustazah Nadia gorong tak selang dengan tuman sir. Salah iku hari ditekani kari. Kelihatannya si pantas wahyu biasa juga penceramah. Izin kori macam-macam wis wahyu acara. Nggih, dipun wis kula doakan mudah-mudahan selamat ning perjalanan biasa. Kan ngoten nggih. Makanya Kang Ustaz alhamdulillah kula sampun diwasiati kelan wong tuwa, diamanati kelan wong tuwa. Cukup acara satu malam satu kali saja kecuali kepepet. Insyaallah doane ya bapak-bapak ibu. Makanya sepisan malik kula doakan panitia kita yang sudah berjibaku memeras tenaga memutar pikiran, mudah-mudahan jerih payahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, diiringi dengan sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga alhamdulillah wa syukurillah di tempat yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat kita dapat berkumpul bermuajahah sekaligus bersilaturahmi dalam rangka perayaan Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan semacam ini kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, lebih meningkatkan kebersamaan kita sesama masyarakat, karena ini anjuran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika bil jamaah, hendaklah kalian bersatu dan berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala-serigala akan menerkam domba-domba yang terpisah. Tapi kalau domba-domba tersebut bersatu, insya Allah serigala tidak bisa menerkam kita. Amin ya rabbal alamin.
Ingat pesan Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Ingin menang harus kuat, ingin kuat harus bersatu, ingin bersatu tanamkan silaturahmi pada malam hari ini. Insya siap bersatu Bu? Ya. Tetangga sama tetangga aja sampai urwauan Bu, siap? Ya. Tokoh masyarakat dengan tokoh masyarakat aja saling sewot, siap? Iki kadang-kadang ya Allah masyarakatnya mau akeh, kadang-kadang masyarakatnya semit. Jere tokoh masyarakat paling dihitung rumahnya paling ada 60 rumah Kiai. Iki kadang-kadang ya Allah nirike-rike Bu, hari nirike insyaallah ya. Bersatu, saling rafek, saling mendukung insyaallah, karena inilah modal utama demi persatuan dan kesatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran beliau sampai yaumil kiamah. Yeah. Makanya sederenge kulani ampur payah, kulani sebenarnya lagi kirang fit, sembarang tanggal sios kulani sibuk nggih. Masya Allah niki lamun didi pitulung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Kang Ustad kadosi kula boten bangkit mriki. Makanya nikilah bagian daripada pitulung Allah kelebah korini lelet tekani. Jadi penceramah ingin Didi kiai penceramah ya, beda kiai dengan penceramah. Setiap penceramah bukan berarti kiai, setiap kiai bukan berarti penceramah. Sudah faknya masing-masing. Makanya niriki ibu ya, lamun kula buatan antuk pitulung saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mual bakal meriki karena kondisi lagi kirang fit. Garan kulane ngedoa ya Allah menawi dede Omikron baik koten ya, dede virus corona. Masya Allah, makanya hebat virus corona itu ya, tekannya arep puasa ku teke koten ya, hari wingi-wingi lagi Imlek lagi Natal udah teke Pak, tapi lamun wis parah puasa iki virus corona teke. Makanya ning Jakarta musim PPKM maning, ning Tangerang musim PPKM maning, 3 titik Kang Ustad kula di cancel, ning Tegal Kunir Tangerang, terus ning Tangsel kelawan ning kota Tangerang wenten 3 titik di cancel, alasane PPKM. Hebat ya. Makanya sing aran virus corona pun iku hebat, tekane menjelang puasa wingi-wingi melaku doakan ya. Nana Imlek laku corona bebas, nana Natal corona, tapi soal puasa ki ndak terawih arang-arangan mani, ndak lebarane arang-arangan mani. Untung lebak gempol orang yang kulit, waduh lawan di cancel nih ya apa bareng ya. Makanya nggih, makanya kulani doani Kang Ustad ampur bukan kirang lambat nggih. Boleh boten ayun lambat-lambat Bu ya, 10 menit cukup ya, 10 menit cukup Bu ya. Kirang ibu-ibu kuatnya sampai jam pinten? Hah? Coba tak takoni ibu-ibu kuatnya sampai jam pinten? Jam kali? Siap? Siap jam kali Bu? Jam 11 kula mantuk ibu-ibu nih gini bae sampai jam kali. Nanggone Ustadzah Nadia. Ibu bapak sing kula hormati lan sing kula mulyakaken, dikumpulaken nih kula sedanten ning puniki tempat boten wenten sanes niki adalah ketentuan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula ditakdiraken bangkit bermuajahah, bangkit bertatap muka, bangkit bersilaturahmi sereng wong terate.
Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Hari niki kota Serang nggih, Bu. Hari kula Kabupaten Serang, tapi masih satu provinsi. Nggih puniku Provinsi Banten. Niki anugerah terbesar bagi kita semua, masih diberikan kesempatan untuk merayakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing diarakakan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang sangat spektakuler sekali. Bukan sekedar menggemparkan satu alam saja, akan tetapi seluruh alam digemparkan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ane pira Ustaz, Allah menciptakan alam. Alam yang Allah ciptakan ini banyak, Bu. Kalau kita baca di kitab-kitab, di keterangan-keterangan hadis, keterangan-keterangan pendapat ulama, yaitu Allah menciptakan alam sebanyak 26.000 alam. Aja melotot-melotot gitu. Mbok kandarane alam kon semet doang. Kita wis ngalami alam dua. Yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia. Nanti berikutnya alam kubur, garis miring alam barzah, baru 3. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam itu sebanyak 26.000 alam. Wah kayak Bu ya. Masya Allah. Nggih. Wong jare bocah SD mah planet-planet bega wakeh. Nane Pluto, nane Mars, nane Merkurius, nane apa maning. Pelajaran-pelajaran. Peristiwa Isra wal Mi'raj bukan sekedar menggemparkan alam dunia saja, akan tetapi seluruh alam digemparkan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menembus 3 alam. Yang pertama alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang ditembus adalah alamnya alam nasut. Catat Pak. Yang kedua yang ditembus oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alam malakut. Alamnya para malaikat. Tidak satu orang pun manusia yang mampu menembus alam malaikat kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang ditembus oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah alam lahud, alam ketuhanan, alam pangeran, alam Allah azza wa jalla. Ini ditembus oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo maning manusia Pak, malaikat mual bakal bisa nyampe ning aran alam lahud. Jibril, Mikail nganter kanjeng Nabi sampai alam malakut doang. Ketika sudah menembus alam lahud, malaikat Jibril, malaikat Mikail tidak lagi mampu untuk menghantarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya bertemu dengan Allah azza wa jalla. Niki kehebatan peristiwa Isra wal Mi'raj. Diabadikan dalam kalamullah, diabadikan dalam ayat-ayat Allah. Satu-satunya surat yang awalnya diawali dengan lafaz tasbih. Surat Al-Isra atau Nabi surat Bani Israel awalnya didahului dengan subhanallah. Subhanallah adalah kalimat tasbih. Ibu-ibu kudu kapal
tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kima ahli pengajian apa nyebut ya maca tahlil bu subhanallah, salah. Akan maca tasbih ya la ilaha illallah, salah. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Bagi benar. Makanya dalam awal-awal surat Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala membuka surat tersebut dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ai qalilan minal lail. Sebagian ahli tafsir menafsiri sedikit daripada malam. Bisa sepertiga malam, bisa seperempat malam. Ini lailan. Ayo menang bahaya. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj yang sangat spektakuler sekali. Masya Allah. Lamun ana wong lebak gempol tidak merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj, kayaknya wong udah senang nih Kanjeng Nabi. Kalau ada masyarakat Lebak Gempol yang tidak merayakan Maulid, yang tidak merayakan Isra wal Mi'raj, yang tidak merayakan kegiatan-kegiatan syiar Islam, berarti kayak wong udah senang nih Kanjeng Nabi. Betul. Makanya mudah-mudahan tahun depan jauh lebih meriah daripada tahun sekarang. Alhamdulillah. Penceramah ngambil sing Jawa Barat, sing Bandung. Tapi ajar kalian ngundang gitu. Tetap kita mengundang bae ngoten Bu ya. Panggil kori yang internasional dari Papua, dari Aceh. Sebenarnya ajar kalian tetap ngundang gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut Bu. Masih tangeh Bu, tenang baik. Jam roro kan? Siap kan? Ye, dodok sampai jam roro. Jam 11 kula mantuk. Kula munggah wau jam 10, seniki jam setengah 11. Jatai setengah jam maneh. Kula ning pundi-pundi ceramah niku paling sejam, Pak. Sejam Bu. Sejam kula niku biasane diselawati 40 juta. Ayo jamu yuk kan Ustaz. 40 juta 1 jam saya ceramah. Cuma tenda bayar sing kitu, snack sing kitu, selawat kori sing kitu, tokoh-tokoh sing hadir sing kitu, jumlah jamble kari pecis 500.000. Kena tuku bensin 1.000 ning terate cukup, kena sopir 1.000, tinggal PC tak nyakan rabi 300.000. Ujung-ujungnya mah ngundang wong terate murah, cukup 300.000. Nggih. Iku meselangan doang Pak. Nggih. Hapunten kulane lagi kirang fit ya, mudah-mudahan walaupun boten tuntas kula bangkit ngebahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj sampai endingnya, sampai oleh-olehnya apa dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kembali dalam surat Al-Isra, dalam surat Bani Israel yang awalnya Subhanalladzi, Maha Suci Zat, Asra, yang telah memperjalankan. Manusia yang beriman, yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sini sudah sangat paham. Karena Al-Qur'an mengatakan pakai lafaz asra. Asra niku fi'il madhi sing maknane sudah, yang telah memperjalankan. Berarti peristiwa Isra wal Mi'raj pada hakikatnya bukan kehendak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi peristiwa Isra wal Mi'raj kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini referensi daripada lafaz asra yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Baginda Muhammad. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun Allah sing karep, lamun ini kemauan Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halanginya. Cukup Allah mengucapkan kun fayakun. Dan dia sirik maka jadi. Kita sebagai bentuk syariat saja yang kita lakukan, akan tetapi hakikat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun nyereat Pak, panitia sampun berupaya korini gawakeh. Nana Al-Mukarram Al-Ustadz Asnawi, Nana Al-Mukarramah Ustadzah Nadia, lebaran berkehendak lain tekane kari lah, berarti takdirnya kita deh ingin tampil. Apa men ngono? Dengan dindiga sekarang penceramah makari. Dengan dindiga sekarang kori ku dingin. Berhubung Allah berkehendak lain, berarti kita dingin. Napik menderong yang bulu, napik melotot nenggul. Diterima baik panitia. Gaten nggih. Jadi niki yang dinamakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam akidah kita, ketika Allah yang mau, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi. Betul? Ini sebagai bentuk hakikat. Namun kita hanya bisa nyareat. Senajan go masker, senajan dibebet kabeh tolong orek. Lah emangnya virus blok ontah. Sing go masker doang, sing ditutupi cangkem doang. Lah bisa mancing sing kuping bisa bae, Bu. Waden ya. Syariat penting, syariat wajib. Tapi hakikat ini hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut wajar manusiawi, bukan kenang virus. Ya, wedi, ditutup dengan masker laku, sempak tinggu. Masya Allah. Wedi ini kadang-kadang nih polisi. Mbak, kenapa nggak pakai masker? Lupa Pak. Nanti mau ke kamar mandi, mau apa? Ngeblok sempak jalim. Goblok. Itu apa? Masker apa? Millennium. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Niku buatan apa Pak? Kita nurut nih aturan pemerintah niku wajib. Selagi aturan tersebut buatan bertentangan kelawan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun wis aturan niku bertentangan, salat direnggang-renggangaken, ya, salat diliburaken, iku tokoh agama, tokoh masyarakat kudu beraksi. Siap. Asiki menggelem tikekeo baik. Liburkan sholat tarawih, liburkan sholat lebaran, cukup di rumah saja. Bidak tah. Ya, digelam. Allahu Akbar. Nggih. Kadang-kadang Masya Allah boleh mengatur kita umat Islam selagi aturan tersebut buatan bertentangan kelawan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah baik. Iki Ustaz dia pengen diselawat tiba. Bila khaturat Allah pengen selawat dia dong. Bergerak Ustaz, bergerak tokoh agama, bergerak para kiai. Aja ngelempuluk baik katanya. Ulah semen kita lagi gering lamun diinjak-injak agama waras. Betul. Wah, tunggu semangat. Dipunin apa? Islam tetap unggul di muka bumi ini. Betul? Amin ya Rabbal. Karena kedudukan Islam pun itu Masya Allah Pak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi tingginya daripada Islam. Alhamdulillah ya Allah, syukur Bu tidak dosakan wong Islam. Nggih,
Miriki malar wenten tahlil. Malar wenten talqin. Nggih. Tahlil Pak. Aja ngeladeni wong gane-gane. Ya kadang-kadang nembek ke S1 bae wis kritis pertanyaan. Pak Ustadz, emang orang hidup ngirimin Fatihah kepada orang yang meninggal itu nyampe tak? Ya apa dong pertanyaan dia. Tak celuk ning gitu ya. Wes saiki kirimaken ibu ente udah meninggal. Betul Pak Ustadz, kirimin Fatihah. Tonggo nih telung dina, lamun telung dina Fatihah yur berbalik mana berarti nyampe. Garang telung dina merono mana, Pak Ustadz iya nggak kembali lagi Fatihah nyampe. Enggak tanya, kamu nyampe miss call. Masya Allah, ya kadang-kadang nih, Masya Allah. Wah Pak urusannya wong ngembek S1, S2, S lilin, S endel kono nih. Agama kena jejorangan. Gara-gara ilmu ini sing Google, sing YouTube dan lain sebagainya. Kekemaning siji ini. Iki mah MBK D3 ki Pak Maret ning kula iki. Pak Ustadz apa? Itu batalnya wudu kan ada 6. Rukun wudu ada 6. Iya. Apa yang kamu tanyakan? Maksudnya begini nih. Yang keluarkan pantatnya, yang keluar angin, yang keluar cairan. Kenapa kalau wudhu itu yang dibasuh mukanya? Ya biar apa itu? Yang ini mesti ngentut mesele, wudhu sing usapi rana ini. Otak berarti bocah. Dodok, dodok ngomong kayak dodok ning dodok. Ada, engkau dingin dijawab sirang. Sirangnya sing di Lebak Gempol Pak Ustadz. Aduh. Iya sah. Yes kenen baik. Lamun sire ngentut ning tengah-tengah kiai, ning tengah-tengah masyarakat, sing ngentut kan siletire. Iya Pak Ustadz. Sing isin apa nih sing isin? Sing abang itu apa nih? Rerai. Lah iku. Makanya sing dibasuh rerai ini sekalian. Pertanyaan otak dijawab dengan otak maning Pak ya. Wis jopo zaman saya macam-macam. Makanya tidak menutupi kemungkinan peristiwa Isra Mi'raj iki digegampang kelawan bocah-bocah Lebak Gempol. Sing boten ngaji, hanya akademisi saja, hanya sekolah saja. Kelihatan ya? Karena wong sekolah saiki maaf ibu-ibu. Sing dikejar wong sekolah napa ijazah. Orang ning kampung, orang ning kota. Kota Lebak Gempol mau Pak. Parek kelawan Pakupatan. Parek kelawan kota ya. Masya Allah, orang gak kota Serang gagah. Umai mah biasa-biasa bae. Musolai mah biasa-biasa bae. Kan kata ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kelawan berkah perayaan Isra wal Mi'raj musolai bisa ditingkat. Amin ya Rabbal. Bisa digedekakan maning kan boten ku. Makanya niki Pak. Cipi Kanjeng Nabi man angkara isro'an faqad kafara. Sapa wong sing inkar ning terjadine Isra niki wong sampun kafir. Waman angkara mi'rajan fa fasaqa. Sapa wong sing ingkar ning terjadine Mi'raj maka wong puniku fasik. Kenapa bisa fasik? Kenapa bisa kafir? Karena pada hakikatnya orang yang tidak mempercayai terjadinya Isra wal Mi'raj niki sampun boten percaya ning Al-Qur'an sebagai kalamullah. Jangan banyak-banyak, jangan lagi 6.666 ayat, jangan lagi 313 surat, satu ayat pun lamun wong Lebak Gempol ora percaya ning kandungan isi Al-Qur'an maka wong puniku sampun kafir. You understand? Paham? Enak bayar. Iki meja Isra wal Mi'raj ini adalah rekayasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, itu sih. Nah, Masya Allah. Jelas.
Ini ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lamun abdi perhatian wau sampun ya bayah. Subhana maha suci Allah sing sampun memberjalankan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisra mi'rajkan baginda Muhammad bukan ruhnya, bukan jasadnya, akan tetapi kumpul antara jasad sereng roh. Lamun uang puniku ilang rohi ane jasadi berarti mayit. Nggih. Makane kula sebagai wong sing beriman, bapak-bapak, ibu-ibu sedanten percaya ning adanya alam goib. Betul? Ini suatu tantangan bagi kita semua. Mempercayai perkara sing dereng pernah kula alami. Ibu-ibu sing ngalami alam kubur? Belum kan, Bu ya? Dereng ya. Tapi wajib kita percaya. Wis dipuni napik sulit-sulit gampang Pak seniki mah kelihatan ya. Apabila ini sudah menjadi ketentuan Allah, apabila ini sudah menjadi kehendak Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Nah, baginda Muhammad tahun itu sedang dirundung duka, Bu. Lagi sedih, Kanjeng Nabi Muhammad lagi sedih. Kenapa sedih? Di tahun yang sama Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya. Sing pertama mamane Abu Thalib, sing kekali adalah istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Makanya sengaja diajak refreshing sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki dilalah, niki petunjuk bagi kula sedanten lamun ana wong lebak gempol sing lagi sedih, iki aja nguprek ning omah bae Kang Ustaz. Kudu refreshing ning pantai merane kok. Ning gunung merane. Wis lagi pikiran sumpek. Goyah. Wakeh ngopi refreshing lah ini biasanya gagal fokus Pak. Lamun uang pun itu gagal fokus kabeh dipikiri. Kita mau bingung ya, bingung apa Kang Haji? Laudo wingi ini masih numpang motor saiki mati. Siapa emang si Udin? Ken motor terden. Ayo, iya Udin terapi. Lah jelas iki arep apa dipikir-pikiri. Wingi numpang motor saiki mati. Lamun iku wis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dipikir-pikir, urusan dibingung-bingung. Sing bingung mah wingi mati saiki numpang motor. Iku arane bebongkong ojek. Nah, itu gara-gara gagal fokus pun Pak. Makanya lamun ana lagi nih ibu-ibu lagi tinai rundung duka, lagi tinai kesedihan, lagi tinai cobaan, diajak refreshing. Kamu lamun wadon sing lagi merengut baikun Pak, langsung beti gawe merane kone pasarau, keliling-keliling akan itu emas tuku ta urut ta. Nah, ya. Iki merapi ora lok diajak jalan-jalan nggih, Bu. Nana patang bulan mah. Lah iya gambar koyut bae model mengkono niku ya lah keseger-seger diajak, Pak. Meter-meter merane kok. Nah, ning pantai merane kok. Bukan darah di pantai ku napa, jale mau pantai-pantai ku kisik. Laut pantai-pantai ku ya. Bede Bu, dahar ning griye ke kelawan ning pantai bede. Enakan ning pantai. Lamun ieu mangane kelawan daging. Goten ya.
diajak refreshing. Begitu juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan peristiwa Isra wal Mi'raj niku pada syariatnya Kanjeng Nabi lagi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Bu? Orang yang memperjuangkan baginda Muhammad, wong sing ngebela baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Abu Thalib paman Nabi sing begitu sayang ning Kanjeng Nabi, Masya Allah, diajak ngewedus, diajak dagang, diajak segala-gala, bahkan sing ngelamaraken baginda Muhammad ning Siti Khadijah adalah mamange sing aran Abu Thalib. Mamang Kanjeng Nabi puniku akeh, Bu. Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, wah kasih abu-abu kuarane mamange Kanjeng Nabi. Tuh, ya. Cuma udah abu gosok bae kono nggih. Tuh, lha sing kodengin sih Kang kowe. Abu Thalib iki adalah salah satu mamang sing peduli penuh dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelebihi sayangnya Abu Thalib ning anake dewek. Ane mamang model kampung Lebak Gempol sing model mukanya iku nane. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi puniku lahir dalam keadaan yatim, Pak. Sing ngurusi nggih puniku Abdul Muthalib bapak ini. Setelah meninggal Abdul Muthalib turun, sing ngurusi adalah mamane aran Abu Thalib. Masya Allah, iku Abu Thalib ngebela bener ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali didemo oleh masyarakat Mekah, berapa kali mau dibunuh itu Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dibela kelawan mamang sing aran Abu Thalib. Ora sekabeh mamang puniku baik, Pak. Ora sekabeh mamang puniku sayang. Nane mamang sing ngejualani ning Kanjeng Nabi Muhammad contohnya Abu Jahal. Iya, Pak, itu maksudnya. Masya Allah. Abu Jahal lebih daripada 10 kali untuk membunuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala suatu ketika Abu Jahal itu ngumpulakan yang batur-batur ibu. Woi batur-batur sahabat ngumpul yuk. Anak apa Kang Abu? Lah semrene besi ngopi bareng guys. Wih, ning Pedepokan ngumpul bareng. Obrolannya salah satu obrolan di tengah-tengah obrolan jere Abu Jahal premen carane ger mateni Muhammad. Tuh, iku mamane, Bu. Masya Allah. Makanya lamun ana wong Lebak Gempol sing model mengkono niku, mamang sing model mengkono niku masih keturunan Abu Jahal model mengkono niku. Ponakan dhewe arep dipateni. Sebab apa dipateni? Sebab atine weten dengki, atine wenten hasud. Lamun didelengaken Muhammad iki bisa ngerubah status kita sebagai pimpinan ning kota Mekah. Bakal kegeser. Lamun pada masyarakat Mekah pada ngikut dengan Nabi Muhammad, dhewe ku ora duwe pengikut. Keleh bakal. Jadi dikumpulakan premen carane wis kenen bae salah satu sahabat yang ngusulakan. Wis ari mengkenen me Kang Abu gawe bae apa sumur ning arep omahe Kang Abu. Engko wis dadi sumur ditutupi kelawan pelepah kurma. Engko Kang Abu pura-pura gering. Engko nyeluk ning Muhammad. Wih, cocok kan usulan sih. Mantep kan. Klaim yang diarahkan Abu Jahal. Abu Jahal iku maknane abu, maknane bapak. Jahal bodoh. Bapane wong bodoh iku arane Abu Jahal. Sing sebenarnya Abu Jahal pun iku intelektualnya tinggi, Pak. Wong pun iku cerdas Abu Jahal pun. Cuma cerdasnya gena kemaksiatan. Cerdasnya gena mateni wong. Cerdasnya gena ngesengsarakaken wong. Tapi lamun gena ning keimanan ning ibadah dheweke bodoh, makanya dilakoni kelawan Kanjeng Nabi arane Abu Jahal.
Abu arane bapu, Jahal artine bodoh. Jadi bapaknya wong bodoh pun adalah Abu Jahal. Kelihatannya masih terang saiki, masih Pak. Abu Jahal pun aja melotot ning kulo. Masih ning terate masih, ning lebak gempol masih. Ya kon ragam-ragam ora gelem jeh. Usulan mau kayak kereta ngomongin. Ini kalau bisa begitu curang. Hadir mau orang nyumbang orang usul bae usul. Ya apa itu? Lah aku digawe ning teratin wong model mengkono. Cemplung akan ning laut, Bu. Kalima ora jero boten ya. Iku wenten Abu Jahal. Ronding kelawan batur-batur. Woi, mantep kan usulan sih. Iku berarti jalan nggawe sumur kok mantep kan. Ini namanya jebakan Batman gitu. Jere si bature pun. Iya akhirnya singkat cerita Abu Jahalan batur-bature ngedok sumur. Setelah ngedok sumur beres koten ya. Ukuran 15 meter cukup lah gena mateni Muhammad tutup kelawan pelepah kelawan apa godong-godong kurma jadi orang keciri jadi pura-pura gering dewek. Ngutuslah seorang sahabat Abu Bakar ayah Abu Jahal tekening kanjeng Nabi Muhammad nimbalaken salame Abu Jahal saiki Abu Jahal lagi urus sehat. Kanjeng Nabi komoh ning wong baik ya, komoh ning wong sing ora jahat, ning wong sing boten baik, ning wong sing jahat. Kanjeng Nabi orang yang pertama menjemu ketika uang tersebut lagi boten sehat. Hebat boten Bu? Hebat boten Bu? Ya, kita berbuat baik suti ning wong sing baik minggu lagi. Itu biasa. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu biasa. Sing luar biasa kita berbuat baik ning musuh kita iku luar biasa. Sulit Ustaz, lagi kiai ini dorong tentu bisa. Ya, makanya kita berusaha untuk mensuri tauladani kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sugih loman biasa Pak. Wong fakir pelit biasa. Yeah. Tapi sing luar biasa uangnya mesoge ora sederhana kehidupannya akan tetapi dermawan, loyalitasnya tinggi niki adalah uang sing baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Nggih, kula doakan menawi masyarakat Lebak Gempol sedantene uang sing dermawan. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kangge kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kangge syiar Islam sing mudah-mudahan infak kula, sedekah kula diterima dereng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gaten nggih. Jadi kembali nih masalah sumur kan 15 meter Pak. Orang musab silit maning kanjeng Nabi langsung tekuk. Go. Cuma kanjeng Nabi Muhammad mau duwe Jibril. 3 langkah 7 langkah sedurunge nyampe ning iku sumur kanjeng Nabi sampun dibisiki, awas Muhammad 7 langkah saking adepan mire nang sumur ning kono ku hati-hati jere malaikat Jibril. Pas 7 langkah kanjeng Nabi berhenti rere ning kene. Lah iku Abu Jahal Muhammad tulungane mamang ki manjing Muhammad. Kanjeng Nabi mejegrek baik. Sampai Abu Jahal ora kelingan dhewe sing mencolok. Lah ora kanjeng Nabi sing kejebros, Abu Jahal sing kejebros kuman sirgoter ya. Ya Allah. Go jadi ceritanya kanjeng Nabi Muhammad balik. Lah mamang mengetuk baik. Ngomongnya megering-gering jale marep ngejualani kitu je kanjeng Nabi Muhammad mahtuk Abu Jahal dhewe kan ing jero sumur tetulungan tolong lah
Dak sing nulung itu mansir. Nano bature lewat. Siapa itu sing tolong-tolongan kita? Kita siapa? Abu Jahal. Lah emang klemen Kang Abu nih. Kita ini kecenderungan sumur. Lah gara-gara apa? Terus gampang kok ngobrol mas. Ini tulungan kita manik. Wah. Jadi singkat cerita ditulungi, iku kanjeng apa Abu Jahal ya gawe sumur mau kan pinten 15 meter. Ditulungi kelawan sahabat-sahabate kelawan batur-baturi tampar sepasarawu enteng kanggo nulungi Abu Jahal ora nyampe-nyampe. Bingung kan? Ngedok sumur 15 meter diuluri kelawan tampar 20 meter urung nyampe-nyampe. Kurang 20 meter ngembil maning pasarau sampai enteng iku tampar ning pasarau. Genah nulungi Abu Jahal urung nyampe-nyampe. Kang Abu. Wih, masih kenceng kan? Ya, wis kejobone sumur ga. Wis nyampe dorong. Uluri maning wis nyampe dorong. Sampai entek atusan meter peragat itu tampar ning sepasarau. Ora iki bareng langsung ingat. Abu Jahal ingat. Ora syukur bareng Abu Jahal kan. Wis, lah sing bisa nulungi kita. Senajan enteng pasar keragilan, pasar rau, pasar Pandeglang kumpulaken tampar kabeh kena nulungi kita moal bakal bisa. Lah kemaning sing bisa nulungi kita adalah Muhammad. Sing bisa nulungi kita Muhammad. Wis susul Muhammad. Go, kanjeng Nabi disusul maning kelam batur. Nimbalaan salame Kang Abu. Jadi saya Kang Abu lagi ngedep ning jero sumur, ora ketulungan wis diuluri kelawan tampar pirang-pirang atus meter. Jadi ngomongnya apa nulungi Jang Muhammad. Lungo kanjeng Nabi Muhammad berangkat boten? Berangkat boten kanjeng Nabi Muhammad? Berangkat, emangnya wong lebak gempol. Wong lebak gempol saya sih. Kayak men Abu Jahal ini lagi kejoblos nomor rumah laras ya. Kur sekalian mati bisa. Niku manusiawi payah. Mungkin ku legah ngomong koten. Uang sing arep mateni kita ketika ngejaluk pertolongan yang kita. Mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dari sifat dengki hasud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ceritane sampun dibersihaken kanjeng Nabi puniku atine saking rereget-reget sing ngeganggu ning kelancaran ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, emang jika Nabi Muhammad sedurunge dibersihi kotor ta? Diri kotor ta? Kenapa? Jadi ketika kita ini sudah suci, disucikan kembali, kita lebih suci. Makanya ketika hati ini kanjeng Nabi Muhammad sedurunge dikumbah kelawan banyu jam-jam ketika itu, tetap kanjeng Nabi Muhammad hati ini sampun bersih, sampun dijaga kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita kanjeng Nabi Muhammad rawuh ing sumur. Yo, akan ngucap bismillah doang Abu Jahal. Mang, rongakan gitu. Maca bismillahirrahmanirrahim. Iya, kepaksa deh ya. Asli ini mau gelem asli ini mau kan Pak. Bismillahirrahmanirrahim ditanggap. Cukup nguluran tangan doang nggak nyerman. Mang, tanggap mang. Lah wis beres. Lah iku getingi Pak. Masya Allah sing gawe enak tim Abu Jahal. Iku sitului boro-boro ngucapakan alhamdulillah. Boro-boro ngucapakan syukur. Ya ning kanjeng Nabi lah iku hebat sekali Muhammad sihirimu jeh. Masya Allah. Iku nyangken ngedon ini kanjeng Nabi Muhammad cuah bah. Untung waktu gua laku kita. Lah mun ana kita tak serak kencang niku. Masya Allah. Jumlah kemana? Ya Allah. Lah iya wong wis ditulungi boro-boro ngucapakan nuhun atur kene ya. Nuhun Muhammad, lamun lakesiremu kita kan bu mati serati. Ditulungi kelawan batur-batur kita, tampar wis enteng pirang-pirang atus meter. Oh, udah nyampe-nyampe tarang sirem tinggal ngulurakan tangan doang. Kan konon ya, nuhun ya Muhammad tuh tergan minimal lo. Nuhun maksimal ngisungi selawat. Jangan kan. Iku yang lebak gembel menuhun doang. Ustaz jaga karena si banyu jaga nah rapi kita ap lahiran. Oh metu-metu bebayi ini
Ustaz mukai wong iya dodok ditani aki doani ilah khotorotin nabil Mustafa Sayyidina tidak ani Allahumma sallimna khususon li salamati cabang bayi anu boten ya barang ya barang Ustaz nuhun ya nih amplop gue nih amplop bang dibuka 5.000 Pak Masya Allah murah lamun digawe ning sari asih ya lamun digawe ning rumah sakit umum sesar pirang juta Pak minimal sesar sekarang 14 juta ning Ustaz cukup 5.000 iku wong lebak gempol hari wong terate mah minimal 300.000 wong lebak gempol mau gampang menjadi 5.000 paling banter pleu paling banter pleu makanya Masya Allah nih Pak mamang iku resekabe bagus mamang iku nangis ngarep mateni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama. Tidak lama kemudian baginda Muhammad ditinggalakan sereng rakyat tercintanya nggih puniku Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, wanita pertama yang masuk Islam. Emangnya penyanyi kafir? Dari kalangan wanita pertama kali yang masuk Islam adalah Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari kalangan orang tua yang pertama kali masuk Islam laki-laki yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi wenten rentet-rentetane makanya sampun termaktub sedanten sahabat-sahabat kanjeng Nabi bisa diprediksi niku ahli-ahli surga menawi bareng sareng kula sahabat kanjeng Nabi dianjingaken sareng kula sedanten ing swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, pengen manjing swarga Ibu? Pengen boten? Pengen boten? Sing serius pengen boten? Kabeh lamun ditakoni pengen swarga pasti jawab pengen nyumbangi pira ning perayaan Isra wal Mi'raj 5.000 ada murah temen swarga kon ya Masya Allah 5.000 nyumbang perayaan Isra wal Mi'raj mati ning akhirat pengen manjing surga kayak surgane ndak bapak ya ini tapi boten apa-apa Pak senajan kita wake dosa nih senajan kita wake maksiatnya maring Gusti Allah sebagai bentuk doa tetap kita nih menawa kita kan mati dalam keadaan husnul khotimah menawa dianjingaken swargane Allah Subhanahu wa taala iki adalah bentuk doa ke oning Siti Khadijah oning riwayate sejarah Siti Khadijah terkaya tersohor ning kota Mekah waktu sepuniku boten wenten saudagar yang lebih kaya dibandingkan Siti Khadijah cikal bakal rayati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Siti Khadijah ketika akan meninggal dunia. Sugeni kaya abut pici sewakai sepir kabeh enteng genah perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enteng kabeh Pak. 19 tambalan kain yang dikenakan oleh Siti Khadijah ketika Siti Khadijah ayeuna meninggal dunia. Di mana kekayaan beliau, di mana harta benda beliau, di mana emas dan perak beliau, ternyata sedantene telas kangge perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah konon go dadi rabi mu konon go lamun nanya laki nyumbangi 100.000 dipenging kelan ibu-ibu Kang aja nyumbang 100.000 se 5.000 bae je karena rabi dia Pak ayo model mungkaran nego ya disupport Kang esen Kang Haji wong terpandang lamun Kang Haji 100.000 padet lawan masyarakat liyane Kang Haji mau nyumbang Haji 100.000 pir kan sejuta amin ya rabbal didukung disupport kelawan rabine iki merabi je gawe iki gawe apa gawe lemas ning masjid mushola kumpulakan bapak-bapak kira-kira berapa sumbangan yang kita bayar ini per kakak berapa
Nah, ada kan nana sing 500, nana sing 300, nana sing 100. Iki mekabul ki nana apa? Nana lakine wong Lebak Gempol. Jawab wong ora duwe. 500. Jalimu waktu kuwen rabine nonton. Rabine ngerokakan. Ngerut-ngerut ati di si rabine. Awas ya. Balik awas ya. Iya nih bayi barang balik. Uang sing ngalep sohur. Kayak iya bayi anak dikiri kon bayar sakole. Listrik sedelemane ati jebol. Gagah urunan je 500.000 kayu sohur bayi cek. Masya Allah. Nggih Bu ya. Nate koten Bu ya. Nate koten ya. Laki nih sing asale arep nyumbangnya 100 didukung aja kang 100 isin apa nang isin yang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan mata lamun kula bayar ni Allah pirang juta kang, kenikmatan jonggot, kenikmatan kuping, kurang kenikmatan tengah-tengah akhir. Masya Allah lamun arep bayar ni Allah Subhanahu wa taala. Nggih iki menyumbang perayaan Isra wal Mi'raj aja 100.000 kang isin kang pir sejuta. Alhamdulillah. Go. Berhubung sampun jam 11 lewat, nggih kula janji hanya sejam ya. Insyaallah mudah-mudahan Ustadzah Nadia sampun rawuh Kang Ustaz. Alhamdulillah. Jadi langsung nih inti permasalahan oleh nape sing di antuk sereng Kanjeng Nabi Muhammad tidak lain dan tak bukan adalah Kanjeng Nabi Muhammad diisungi perintah wajib tugas menjalankan ibadah sholat fardu 5 waktu. Niki oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi beserta umatnya diperintahkan menjalankan ibadah sholat fardu sehari semalam sebanyak 5 waktu. Sing asale 50 waktu Pak. Masya Allah bayangkan Bu. Lamun kula ngejalanakan salat fardu 5 waktu sehari semalam sebanyak 50 waktu, coba bayangkan. Tas mangan salah. Nggih sing embek kececeh kok salah. 50 waktu Pak. Ora keburu ning tasarau, ora keburu ning proyek, ora keburu ning sawah. Terus sing baru kita wis salah 50 waktu. Makanya inilah kehebatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita bulak balik Kanjeng Nabi Muhammad pas waktu kuni langit kang kaping 4 kepedak Nabi Musa alaihi salam. Muhammad oleh apa sing Gusti Allah? Alhamdulillah kang Kanjeng Nabi Musa kita diperintahkan beserta umatku untuk menjalankan fardu salat fardu sebanyak 50 waktu. Waduh, dia Kanjeng Nabi Musa balik balik mual bakal kuat umat eson sing gede dhuwur sing kuat tenagane akan sholat sewaktu bae ora kuat aja maneh umat sira sing pendek sing merkoyot akan salat sebanyak 50 waktu balik maneh balik ya bulak balik Kanjeng Nabi Muhammad antara Kanjeng Nabi Musa maring Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali. Setiap perjalanan balik dikurangi 5 sehingga perintah wajib sholat fardu menjadi 5 waktu. Iku masih ditawar kalau Kanjeng Nabi Musa. Wis balik maning. Jadi Kanjeng Nabi lah isin Kanjeng Nabi Musa. Ya ini udah sewaktu doang. Cocok pun. Salati maghrib doang ya Pak ya. Salati maghrib doang. Jadi kalau lagi bak kempol bener kok. Lah menurut Nabi Muhammad itu hebat. Salati maghrib doang. Subuh ore, dohor ore, asar ore, maghrib iya, isya ore. Jadi salat sedina sewengi adalah sewaktu doang maghrib doang. Cocok boten? Cocok boten? Ayo cocok sireng. Badan kesing. Katanya, wis wayahe wong Lebak Gempol aja ditawar-tawar maning. Dohor subuh, dohor asar maghrib isya subuh niki Islam. Islam ya napik ditawar-tawar malih. Kula doakan bukan di antara kita salati endeki maghrib doang menawon ku ditambah sereng waktu sholat isane. Kadang-kadang ada di masyarakat kan salat di maghrib doang andalan rupanya. Barang ditakoni, siram tren yang salat maghrib doang.
Laya Jawa salat kelewatan yang lagi bebek gak balik ayam gak balik senda aja di penging-penging aja di marah-marahi ustaz aja di marah-marahi kiai syukur alhamdulillah gelem sholat senajan sholatnya MBK maghrib doang doakan menawuli hidayah menawi salat ditambah ngotennya tambah lan isu andalan salat maghrib isu subuh urut dohor asar terus endah tenan bae aja dimarah-marahi iki menawa wong endek gelem salat dimarah-marahi dicecingar diwewirang ning tengah-tengah masyarakat kieu ki wong sing olok salat mah nang salat maghrib doang dusun iki la isin ya la jerene ora wani jawab ni arepan tapi ning jero atine iya Pak udah kiai tak dorok preman ya masyaallah napik ya kiai ini tokoh masyarakat kudu tahu si kontol katanya situasi kondisi dan toleransi sesama masyarakat aja iki mau marah-marah kaji kita menjadi laki udah salah neraka punje napik krehin si rega sing ngomong urung tentu swarga ya darani swarga pun gampang dah swarga pun masya Allah sulit karena perjalanan ini kudu ditebus kelawan perjalanan ibadah kula maring Gusti Allah Subhanahu wa taala sing aran ibadah puniku boten gampang betul Pak sing aran ibadah niku boten gampang betul Bu gampang boten ibadah sulit belajarnya sulit ibadahnya sulit apa nih sih ikhlas sing sulit yo ikhlas sing sulit makanya kula mau merikikan insyaallah ikhlas Bu ya ikhlas makanya kula mau ngarep amplop kan boten isine gak boten tak pikir-pikir orang mikiri amplop boten mikiri isi sebab sing mikiri amplop sing mikiri isi mah panitia itu mau boten ya sarengan pantes sih baik kita mah ieu lamun gede alhamdulillah lamun ieu cilik paling panitia eta kebel boten ya apa dikenon keseliru tampon keseliru doang boten kaya makanya niki yo tolong jaga kula hadirin bapak-bapak ibu-ibu sedanten jaga oleh saking peristiwa Isra wa Mi'raj sing sampun dialami sareng Kanjeng Nabi Muhammad sing merupakan tugas saking Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih puniku adalah ngejalanaken salat fardu limang waktu kula ngendeng maring Gusti Allah menawi kula diisuni kekuatan kangge ngejalanaken ibadah aja sombong aja takabur entah salat kita ngejaluk tas maca istighfar kok tas maca la ilaha illallah tas maca Allahumma antas salam mangka salam terus tas maca sholawat kita ning ujung ning kono go ngeduh Bu ya Allah ya Rabbi menawi kula niki kesemet diisungi kekuatan kangge ngejalanaken ibadah menawi teu kesemet kula niki diisungi sengit kangge ngejalanaken maksiat kon iku sing pertama diampura dosa ya Allah tetepaken iman Islam menawi kula mati dalam keadaan husnul khotimah niku wis ngedoa sugih nomor 16 nomor 3 tah iki melangsung ya Allah menawi sugih kita kan sedih amat nomor wadah sugih umur 80 tahun jaluk sugih ya Allah barang tinai emas 10 kilo mati dheweke lah sing untung ngebutuh-butuh nih ya pahit doang katanya nanti ku wis ora keburu aja jaluk-jaluk sugih ya Allah nanegang menawi diampura dosa menawi tetap iman Islami mati dalam keadaan husnul khotimah katen nggih makanya ini sejarah nih bulan Rajab puniki mudah-mudahan kula ini sedanten antuk keberkahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih sesuai napa ajaran sing sampun diajaraken sareng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menawi kula niki diisungi keberkahan yo sareng-sareng kula maca doa sing sampun diajaraken baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana wa hasil ma
qasidana. Bareng-bareng Allahumma wa balighna ramadhana waghfir lana dhunubana wa balighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Bisa mari Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dhunubana wa balighna Ramadhana wa hasil ma qasidana. Nggih, mudah-mudahan sereng pembacaan sholawat sebagai bentuk doa si sampun diajarakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula sedanten ya khususnya masyarakat kula masyarakat Lebak Gempol diisuhi keberkahan ing sejerone bulan Rajab lan ing sejerone bulan Sa'ban mangkin. Menawi umuri para ibu, umuri para bapak, umur kula sedanten disampaikan sehingga ketemu malih sering bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kanggo napa? Kanggo ngejalanakan ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, pengen mengobrol lebih panjang malih, cuma kori sios malih dereng tampil ya. Mudah-mudahan napik beranjak kerihin. Boten nggih, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang bolehlah kita bertemu kembali. Kalau ada jarum yang patah jangan sampai disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong jangan sampai lapor polisi. Buah dukuh, buah durian, buah pepaya, buah jeruk, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.